Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Matematika UNES ingin berbagi ilmu nih. Kali ini kita bakal bahas tentang tipe-tipe data CPP. Nah, bagi kalian yang mau belajar pemrograman pasti harus mengenal tipe-tipe data loh. Nah, tipe data dibedakan menjadi 7. Antara lain adalah yang pertama, integer atau bilangan bulat. Yang kedua, float atau bilangan desimal berpresisi tunggal. Yang ketiga, double atau desimal berpresisi ganda. Yang keempat, ada char atau karakter tunggal. Yang kelima, ada string atau kumpulan karakter. Yang keenam, ada bool atau boolean. Yang terakhir, yang ketujuh, ada void atau valueless. Nah, masih bingung kan? Nah, ini nih penjelasan dari masing-masing tipe data agar lebih jelas. Tipe data yang pertama, tipe data integer. Integer adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data int yaitu 4 byte atau 32 bit. Jadi, ini contoh pemrograman C++ menggunakan tipe data int. Jadi kira-kira program yang menggunakan tipe data integer kurang lebih seperti ini. Jadi pertama hashtag include string, kemudian using namespace std, kemudian in main, kemudian kita deklarasikan variabel a, b, kemudian hasil kali yang berupa int. Kemudian kita masukkan nilai a dan b dengan code dan cin. Kemudian kita masukkan rumus hasil kali yang di sini merupakan a kali b. Kemudian kita keluarkan hasil kali tersebut dengan code hasil kali. Kemudian jika program ini di build lalu di run, maka misal kita masukkan nilai A5, kemudian nilai B5, maka akan muncul hasil A kali B yaitu 25. Yang kedua yaitu tipe data floating atau float. Floating point adalah tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data float yaitu 4 byte atau 32 bit. Berikut contoh dari program C++ menggunakan tipe data float. Kita membuat contoh, misalkan kita akan mencari keliling dari suatu lingkaran. Maka pertama-tama kita ketikkan kode seperti biasa. Kita masukkan include string using namespace std in main. Kemudian kita deklarasikan variabel dengan menuliskan float, jari-jari, dan hasil. Kemudian ketikkan const float, kita tuliskan P sama dengan 3,14. Kemudian code, masukkan panjang jari-jari, kemudian cin, jari-jari. Selanjutnya kita tuliskan hasil. Nah, hasil ini tuh kita masukkan rumus dari keliling suatu lingkaran. Kita tuliskan hasil sama dengan jari-jari kali pi kali 2. Kemudian tuliskan code keliling dari lingkaran adalah, dan kemudian hasil. Kita coba jalankan program dengan cara mengklik build and run. Misalkan kita masukkan panjang jari-jari 20, maka akan muncul hasilnya, akan muncul hasil keliling dari lingkaran yang berjari-jari 20 yaitu 125,6. Ketiga yaitu tipe data double. Double sama seperti float, yaitu salah satu tipe data yang bersifat menyatakan bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Bedanya adalah penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float dan otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar.
Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data double yaitu 8 byte atau 64 bit. Berikut ini contoh program C++ menggunakan tipe data double. Misalkan kita akan mencari dari luas suatu lingkaran. Kita masukkan terlebih dahulu include iostream, kemudian using namespace std in main, kemudian kita ganti deklarasinya menjadi double, jari-jari, dan hasil. Kemudian tuliskan const double, kita tuliskan pi sama dengan 3,14. Kemudian ketikkan code, masukkan panjang jari-jari. Kemudian ketikkan sin jari-jari, lalu kita ketikkan hasil. Hasil ini kita isi dengan rumus luas suatu lingkaran. Kita tuliskan hasil sama dengan jari-jari kali pi kali jari-jari, atau jari-jari kali jari-jari kali pi. Kemudian ketik code, luas lingkaran, dan hasil. Kita jalankan program dengan cara mengklik build and run. Contoh, misalkan kita masukkan panjang jari-jari 10. Nah, maka akan ketemu hasilnya luas lingkaran yaitu 304. Lalu yang keempat adalah tipe data karakter atau char. Karakter adalah salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data char yaitu 1 byte atau 8 bit. Jadi contohnya seperti ini. Jadi pertama kita ketikkan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main. Kemudian kita deklarasi karakter yang kita namakan di sini berupa nilai. Kemudian kita tuliskan code, masukkan nilai A, B, C atau D, intinya berupa satu karakter. Kemudian kita masukkan input nilai. Kemudian terakhir kita masukkan atau outputkan nilai dari si variabel nilai tersebut. Jadi nanti akan seperti ini. Misal kita masukkan nilai A, nanti akan keluar nilai A. Dan di sini hanya bisa satu karakter. Jadi misal kita masukkan AA, yang keluar hanya nih karakter pertama yaitu Selanjutnya nih ada tipe data string. String merupakan tipe data teks, bisa berupa huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks atau kumpulan dari karakter. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data string yaitu 4 byte atau 32 bit. Sama seperti halnya tipe data char, dalam tipe data string kita bisa menggunakan karakter dan angka dengan ketentuan tidak dapat dilakukan operasi aritmatika. Contoh program CPP-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah program string. Pertama, tuliskan hashtag include seperti biasa dengan iostream. Kemudian tuliskan using namespace std. Jangan lupa titik komanya. Dan selanjutnya tulis in main dalam kurung. Kemudian dengan kurung kurawal kita akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data berupa string. Dengan menuliskan string, kemudian nom HP. Jangan lupa titik 2-nya. Terus kita masukkan program code. Masukkan nomor HP sama dengan titik 2. Kemudian kita bisa menginput string berupa nomor handphone kita dengan masukkan program cin nomor HP. Kemudian kita dapat memunculkan hasil penginputan nomor HP kita melalui program code dengan nomor HP Anda. Sekian. Untuk tampilan
jika kita memainkan program string, maka tampilannya akan sebagai berikut. Di layar akan tertulis masukkan nomor HP Anda. Lalu kita masukkan nomor HP kita, misalnya 081 xxxx. Kemudian tekan enter, maka di layar akan muncul nomor HP kita seperti yang kita inputkan tadi. Ya, kemudian yang keenam adalah tipe data bool atau boolean. Boolean adalah salah satu tipe data yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu true yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Tipe data ini biasanya digunakan untuk memberikan kondisi pada program, atau bisa juga memastikan kebenaran dari sebuah operasi. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data bool yaitu 1 byte atau 8 bit. Berikut ini contoh program C++ menggunakan tipe data bool. Jadi kira-kira program yang menggunakan boolean seperti ini. Jadi pertama kita masukkan include EOStream, kemudian using namespace std, lalu tulis in main. Kemudian kita ingin mencari tahu jika si angka ini apakah lebih dari 10 atau tidak. Jadi kita pertama tuliskan in angka karena angka ini merupakan sebuah bilangan bulat. Kemudian bool hasil, deklarasikan hasil dengan tipe data bool. Kemudian kita tulis count, masukkan angka. Kemudian kita inputkan angka tersebut. Kemudian kita masukkan fungsi hasil sama dengan angka lebih dari 10. Nah, jika angka ini lebih dari 10, maka akan muncul hasil true atau nilainya 1. Dan jika angka ini sama dengan 10 atau kurang dari 10, maka hasil akan menunjukkan false atau nilainya 0. Kemudian kita tuliskan hasil dari kemudian kita munculkan hasil dari persamaan tersebut. Nah, jika programnya dijalankan akan jadi seperti ini. Misal angkanya 11. Jika angka 11 maka seharusnya lebih dari 10. 11 maka akan muncul nilai true atau di sini tertulis 1. Selanjutnya ada tipe data void. Tipe data void adalah salah satu tipe data yang berarti tidak ada atau tidak mempunyai tipe data. Namun, di sini kita belum akan membahasnya lebih detail. Void termasuk kategori tipe data, namun kita tidak bisa menggunakannya pada variabel biasa. Void biasanya digunakan pada fungsi yang tidak mempunyai return value. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data void yaitu 1 byte atau 8 bit. Itulah sekilas tentang tipe data void. Jadi, udah tahu bedanya antara tipe data yang satu dengan tipe data yang lain belum? Jadi, bedanya antara tipe data yang satu dengan yang lain adalah pada tipe data integer memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan untuk data float memungkinkan kita untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Kalau pada double, fungsinya hampir sama seperti data float, tapi memiliki penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float dan otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar. Tipe data karakter dapat kita gunakan untuk memesan memori berformat teks, huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Sedangkan tipe data string memungkinkan kita untuk menyimpan nilai dengan bentuk teks atau kumpulan dari karakter. Sedangkan data bool yaitu tipe data yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu true atau false. Dan yang terakhir adalah void, yaitu satu tipe data yang berarti tidak ada atau tidak mempunyai tipe data. Jadi udah paham kan bedanya antara tipe data satu yang dengan tipe data yang lain.